kelasnya, silakan bikin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menuntut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa tenang, mulai. Berdoa tenang, selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk siapa? Asap. Kenapa? Suci. Mudah-mudahan dia akan sembuh ya. Ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu sebelum mulai. Senam ya. Ikutin gerakannya ya. Ya. Wow. Materi tentang berpikir komputasional dan pengolahan data. Nah, mungkin kalian pernah mendengar tadi bahwa tentang coding. Kita belajar yang pertama adalah tentang berpikir komputasional. Apa sih komputasional itu? Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir dengan cara memecahkan masalah dengan logis, ya. Kemudian dengan sistem informatis. Ini untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah besar menjadi lebih mudah di. Next, kita lanjut. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama. Apa saja? Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Serta yang terakhir adalah algoritma. Mungkin kalian ya mendengar kata-kata ini masih apa ya namanya ya? Masih jarang ya. Karena memang pelajaran coding ini pelajaran yang baru pertama dimulai di situ. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, tapi yang akan nanti kita bahas di sini ya adalah poin pertama dan poin kedua saja. Ya, jadi Bapak akan menjelaskan ke kalian ya. Kita akan menyampaikan tentang dekomposisi dan pengenalan. Kita masuk dulu. Nah, pengertiannya dulu kalian harus paham ya. Jadi kalian harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan dekomposisi. Nah, jadi dekomposisi itu adalah proses memecah masalah yang kompleks ya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ternyata menjadi lebih sederhana.
Jadi ada permasalahan. Nah, permasalahan itu kita bagi-bagi sehingga menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Mungkin kalian bahasa pola tahu ya. Nah, jadi pengenalan pola dalam bahasa komputer yaitu pengulangan dalam data. Pengulangan dalam data. Ya, atau artinya data itu berulang-ulang. Ya. Dan mempunyai kesamaan. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Ini abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang tidak perlu. Jadi kita fokus kepada permasalahan. Ya, fokus kepada informasi yang perlu saja. Yang tidak perlu kita abaikan dulu. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Nah, algoritma ini yaitu menekankan pendekatan terstruktur metodis dalam memecahkan masalah. Jadi secara sistem. Kemarin kalian sudah belajar tentang IPA tentang metode nyambung nggak? Itulah yang diharapkan oleh pelajar Indonesia berpikir seperti itu. Lanjut. Kita lanjut. Jadi kita menyampaikan materi tentang dua berpikir komputasional dan pengolahan data. Sekarang kita masuk ke pengolahan data dulu. Ya. Kalau kita berbicara pengolahan data, berarti itu untuk apa? Untuk mengolah data agar menjadi informasi yang berguna. Dalam pengolahan data itu tidak lepas dari dua komponen utama. Apa komponennya? Satu yaitu variabel dan data. Variabel apa sih? Variabel itu adalah tempat atau wadah untuk menyimpan data. Kemarin juga kita ada pelajaran tentang variabel kalian juga sudah asing lagi ya. Nah, kemudian apa data? Mungkin kalian yang sering atau yang suka main komputer udah gak asing tentang data. Jadi data itu adalah isinya. Isi dari apa? Isi dari variabel atau nilai-nilai yang nanti akan kita amati. Oke, selanjutnya. Contoh di sini. Contoh di sini Bapak akan mengamati tentang data cuaca. Data cuacanya prediksinya hari ini hujan. Maka kita bisa ngambil bisa membedakan mana yang variabel dan mana yang data. Yang variabel yang mana? Yang variabel adalah tentang cuacanya, wadahnya. Wadahnya itu tempatnya apa? Cuaca. Nah, cuaca itu datanya apa? Ada cuaca hujan, ada cuaca panas, ada dingin, ada kalau di daerah 4 musim cuacanya ada. Kalau di Indonesia ada berapa musim? 2 panas dan contoh di sini ada tadi data cuacanya, prediksinya hujan, maka variabelnya adalah cuaca, datanya adalah hujan. Nah, contoh yang kedua, misalkan kalian berangkat dari rumah pukul 6.30. Berarti variabelnya apa? Variabelnya sedangkan datanya apa? Jamnya atau pukulnya. Contoh lagi, misalkan kalau Bapak tanya, berapa berat badan kamu? Berapa berat badan kamu? 50 apa? Oh, 40 apa? 40 kilogram. Nah, sekarang mana yang variabel dan mana yang data? Variabel itu berat badannya. Berat badannya betul, datanya 40 kilogram. Sampai sini paham ya? Paham ya? Jadi kalian sudah bisa menentukan mana yang variabel dan mana yang data. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, apa sih hubungan antara berpikir komputasional dengan pengolahan? Nah, hubungannya mungkin kamu dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menemui masalah yang kompleks.
ya, yang masalah yang rumit lah dalam bahasa ininya awamnya rumit. Ya, tapi kalau dalam bahasa komputernya yaitu masalah yang kompleks. Nah, kita membutuhkan data untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi berpikir komputasional itu diperlukan untuk apa? Tuh, untuk memecahkan data menjadi bagian yang lebih mudah. Itu tadi pengertian apa? Dekomposisi, betul tadi ya, dekomposisi. Ya, jadi memecah masalah yang sulit menjadi masalah yang lebih mudah. Jadi kita perlu tuh berpikir komputasional untuk apa? Untuk memecah data dari yang kompleks menjadi bagian yang mudah dikelola. Kemudian berpikir komputasional lagi, ya, diperlukan untuk apa? Satu, untuk mengenali pola dari data tersebut, pola dari masalah tersebut. Ya. Nanti kita akan studi kasus ya tentang ada satu masalah, nanti akan Bapak akan sampaikan ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu menyaring informasi yang penting. Nah tadi kalau menyaring itu tadi apa? Akurasi. Jadi kita hanya input atau ambil informasi yang benar, yang tidak penting disingkirkan. Oke. Nah selanjutnya yaitu menyusun langkah solusi yang efisien. Ini termasuk apa nih? Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada tuh ya 4 pilar utama berpikir komputasional. Dekomposisinya ada, ya, kemudian pengelolaan polanya ada, kemudian abstraksinya ada, dan yang terakhir algoritmanya. Ya. Sama kayak kemarin dalam pelajaran info yaitu metode ilmu. Ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Bapak punya kasus nih. Ya. Tapi kita bahas lagi, ulang lagi tentang masalah dekomposisi ya. Jadi Bapak ingatkan lagi dekomposisi itu adalah proses ya pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data mudah diolah. Bapak punya kasus ya. Kemarin Bapak lihat seminggu yang lalu ya, seminggu yang lalu di SMP 1 Cikarang Selatan Bapak melihat dan anak-anak banyak yang masih terlambat. Iya Pak iya. Iya. Nah, sekarang ya coba kalian tentukan variabel apa sih yang menyebabkan siswa itu terlambat datang ke sekolah. Bangunnya kesiangan, terus macet, terus apa lagi? Bergadang, terus apa lagi? Bagaimana kondisi rumah ke sekolah? Jauh, rumahnya jauh gitu ya, rumahnya jauh. Terus mereka ke sekolah tidak mempunyai kendaraan. oke, ya masalah transportasi berarti ya, transportasi. Terus apa lagi? Cuaca berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kemarin beberapa hari hujan gitu ya, akhirnya jalanannya macet gitu ya. Kemudian akibatnya, oke. Jadi kita bisa simpulkan nih apa saja ya dari variabel kenapa siswa terlambat datang ke sekolah. Kita bisa ambil ya harinya. Ya. Kalian lihat kemarin dari hari Senin sampai hari apa? Sampai hari apa? Jumat ya, atau hari Sabtu ya data eskul ya. Nah, ingat tuh ya, mana yang lebih baik data terlambatnya. Nah, nanti Bapak akan kasih data ya. Bapak akan kasih data ya. Data yang akan Bapak berikan, kemudian kamu akan diskusikan ya, diskusikan pada kelompok. Oke, lanjut. Yang kedua jarak tadi. Mungkin jaraknya dari rumah ke sekolah ya, sehingga waktu tempuhnya agak lama. Kemudian tadi ya masalah transportasi atau moda. Dan yang terakhir adalah transportasi. Jadi inilah variabel dan masalah yang tadi. Masalah kenapa siswa datang terlambat ke sekolah. Ya.
kita mencari apa? Mencari solusinya supaya tidak lagi terlambat. Ketika datang terlambat, apa sih penyebabnya? Satu, hari-hari tertentu. Kedua, waktunya. Mungkin kalian waktu berangkatnya agak lebih jauh gitu kan, sehingga butuh waktu berangkat yang cepat gitu ya. Kemudian jaraknya, kalau jaraknya jauh bagaimana gitu kan. Kemudian modanya, ada yang diantarin naik sepeda motor ya, ada yang diantarin naik angkot, ada yang diantarin naik sepeda ya. Itu modanya macam-macam berbeda. Nah, kemudian yang terakhir cuacanya ya, gimana kalau cuacanya lagi sedang hujan, apa yang dilakukan? Oke, baik. Nah, Bapak akan bagikan ya lembar kerja masing-masing kelompok satu lembar kerja. Oke, ini lembar kerjanya. Lihat. Oke, ini lembar kerjanya. Baik. Oke, sudah dapat semua? Lembar kerjanya sudah dapat semua? Oke, baik. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita lihat ya. Nah, kita masuk lagi dulu ke pengenalan kok. Jadi tujuannya mengidentifikasi pola itu tujuannya apa? Tujuannya adalah menemukan informasi berharga. Caranya bagaimana tadi? Dengan cara mengelompokkan data. Datanya dikelompokkan. Kemudian membersihkan data. Ya, membersihkan data. Ya. Kenapa sih data harus dibersihkan? Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengklasifikasikan data. Misalkan nih Bapak punya data tentang nilai IPA kemarin atau nilai matematika. Ya. Nah, Bapak pengen mengelompokkan, maka akan Bapak kelompokkan datanya dari yang nilai paling rendah, nilai sedang, dan nilai tinggi. Bisa nggak nilai tersebut dikelompokkan? Itulah fungsinya yang dinamakan pengenalan atau identifikasi pola. Lanjut. Kenapa? Tadi ada di langkah kedua data dibersihkan. Nah, kenapa data perlu dibersihkan? Ya. Nah, pertama, data yang kotor itu bisa berisi apa saja. Satu, duplikasi. Tahu duplikasi? Apa? Duplikat. Apa tuh duplikat? Ganda, betul. Dia ada data yang sama, ya. Misalkan, contoh misalkan Bapak ketika input typo, ya, ternyata nama anak tersebut ada 2 di data yang Bapak input. Nah, itu namanya data ganda. Nah, data ganda itu harus diapain? Nah, nanti ya bisa direvisi atau bisa di. Kemudian data yang kedua ada nilai yang hilang. Ya. Misalkan ya Bapak input di situ Nadine, nilainya kosong. Padahal dia ikut ulangan, tapi datanya kosong. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nilai yang hilang diapain? Diperbaiki atau direvisi. Nah, kemudian data yang Bapak input juga bisa salah, ya, bisa salah juga bisa ribau. Datanya tidak dibersihkan, maka kita menganalisisnya akan sulit. Oke, next selanjutnya. Tekniknya bagaimana? Nah, teknik pembersihan data. Ada berapa teknik? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, teknik yang pertama adalah standarisasi, yaitu menyamakan format data yang direvisi. Contoh misalkan di sini format tanggal lahir. Ya, ketika Bapak masukin tanggal lahir, harusnya ya tanggal, bulan, tahun lahir.
Tetapi ada yang Bapak masukin bulan, tanggal, baru tahun. Nah, itu kan berbeda kan ya dari yang lain. Nah, itu harus disamakan. Jadi yang langkah pertama kita harus ngapain dulu? Disamakan. Jadi harus standarisasi dulu. Samakan. Lihat mana data yang banyak muncul yang modelnya atau tipenya seperti itu. Samakan. Yang tidak sama gimana? Yang tidak sama dirubah atau direvisi. Kemudian yang kedua adalah outlier. Outlier itu adalah data yang menyimpang. Ya, misalkan tadi kenapa siswa terlambat? Salah satunya adalah masalah jarak dari rumah ke sekolah. Ternyata Bapak ngikutin datanya itu dari rumah ke sekolah, dia berjaraknya 50 km. Nah, kira-kira mungkin nggak jarak dari rumah dia ke SMP 1 50 km? Nggak mungkin. Nah, itu yang namanya outlier atau data yang menyimpang. Ya, data yang menyimpang atau tidak benar. Bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Bisa dihapus atau bisa direvisi. Hapus aja lah yang 50 atau misalkan saya revisi ya, karena harusnya 5 km, ternyata salah ketik atau tipe jadi 50 km. Nah, yang ketiga yaitu adalah tadi deduplikasi atau data yang sama. Nah, data yang sama ini maka solusinya penyelesaiannya harus dihapus. Lalu yang keempat adalah missing value. Tadi contohnya siapa yang hilang datanya? Tadi nilainya kosong, padahal dia ikut. Nah, kalau dalam hal seperti ini harus diapain? Harus dihapus. Nah, tapi kalau dihapus kasihan ya, jadi dia nggak ada nilainya atau nggak ada ya namanya di kelas, maka direvisi. Dan yang terakhir, yang paling penting sebelum data itu diterbitkan adalah diapain dulu? Divalidasi, dicek. Ya, maka terbitlah kemarin kalian mungkin di waktu masuk ini adalah surat keterangan kenapa bisa lulus tadi ada data-datanya. Nah, ini contohnya tadi ya, data siswa, ada nama yang sama, ada nilai yang kosong, ada format tanggal lahir yang Nah, ini harus diapain dulu? Harus dibersihkan dulu sebelum data tersebut diterbitkan atau dipak. Oke, next selanjutnya. Ya, kita LKPD-nya masing-masing. Ya, diskusi ya. Kita mulai masuk yang pertama ya di halaman kedua. Kalau di halaman pertama kan tadi sudah ya. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh variabelnya tadi apa saja. Untuk siswa dan terlaksana penambahan ke sekolah ada variabel apa aja tadi? Satu, hari, terus waktu, terus yang terakhir. Jadi 5 ini nanti kalian isi ya. 5 itu nanti kalian isi. Kemudian kalian buka di halaman 2. Oke, buka di halaman 2. Oke. Sudah? Buka di halaman 2. Oke. Sama ya tampilannya di depan. Ya. Nah, ini data Bapak isi selama berapa? Seminggu. Bapak ambil data selama seminggu. Ya. Nah, ada apa saja? Hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa. Kemudian ada waktu 6.30, 07.215, 07.200, 6.245, 700, 07.200. Nilainya nggak ada. Kemudian ada lagi 07.215. Cuacanya cerah, hujan, cerah. Jaraknya dalam kilometer 5, 30, 5. Modelnya, transportasinya kebetulan Bapak lihat yang mengendarai atau diantar pakai sepeda. Bapak lihat siswa tersebut, ya, hari Senin lambat,
Hari Selasa, oh hasilnya tidak terlambat. Hari Selasa terlambat, Rabu terlambat, Kamis tidak, Jumat tidak, Sabtu tidak, Minggu tidak, Selasa iya. Nah, tugas kalian tugas kalian di sini adalah mengelola data seperti yang tadi Bapak sampaikan. Gimana cara mengelola data tadi? Ada berapa cara? Langkahnya 1, standarisasi. 2, outlier. 3, duplikasi. 4, 5, validasi. Berarti kita mulai dulu dari standarisasi. Oke. Bagus, iya. Oke. Naik. Iya, oke. Oke, sudah selesai nih. Oke, sebentar lagi. Standarisasi itu berarti semuanya ditulis Betul, semuanya ditulis. Ya, standarnya gimana data itu harusnya ditampilkan. Seperti itu. Oke. Oke. Bagaimana cara mengelola data tadi ya? Pertama kita ngapain dulu? Ngapain dulu? Standarisasi. Ngapain standarisasi? Menyamakan data. Kita nyamain data. Ada data yang berbeda kita samakan. Kemudian selanjutnya ngapain lagi? Habis standarisasi ngapain lagi? Outlier. Apa tuh outlier? Data yang menyimpang, ya sudah data yang menyimpang, ya. Terus diapain data menyimpang tadi? Direvisi. Setelah outlier ngapain lagi tadi? Deduplikasi. Apa tuh deduplikasi? Data yang sama. Data yang ganda, data yang sama. Ya, yang mana yang sama tadi? Hari Selasa. Betul, diapain? Setelah deduplikasi ngapain lagi? Missing value. Apa itu missing value? Data yang kosong. Yang mana data yang kosong? Hari Minggu. Betul. Diapain hari Minggu? Oke, boleh dihilangkan, boleh direvisi, ya. Ada kelompok yang revisi, Pak. Saya revisi aja boleh, Pak? Boleh. Ya, ditulis jamnya. Ada kelompok lagi, Pak. Saya hilangin, boleh, Pak? Boleh. Ya. Karena katanya tadi hari Minggu nggak mungkin anak-anak datang ke sekolah. Oke. Nah, terus terakhir ngapain? Data itu diapain? Divalidasi atau diapain? Dicek ulang data benar. Oke, baik. Nah, setelah selesai divalidasi, inilah hasilnya. Tentang apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kemudian pengelolaan data. Ya. Ada berapa pilar di berpikir komputasional? 4. Apa saja? Dekomposisi, terus dan terakhir. Dekomposisi ngapain? Memecahkan masalah jadi lebih sederhana. Pola itu apa? Pola itu adalah informasi atau ya keren ya sebuah data harus diapain? Harus maka dengan berpikir komputasional dan mengolah data yang baik, ya masalah itu akan jadi lebih mudah ya informasinya jadi lebih akurat, hidup jadi lebih. Oke, sekarang kita pecahkan masalahnya. Ya, apa masalahnya siswa itu sering datang terlambat? Apa masalahnya?
Waktunya betul. Waktunya gimana? Berangkat dari rumah ke sekolahnya terlalu siang. Maka solusinya bagaimana? Berangkatnya lebih pagi, terutama pada saat cuaca hujan lagi. Dia berangkat dari rumah jam 7.15, masih terlambat. Ya. Kemudian dia berangkat jam 7, dia terlambat ketika hujan. Tapi ketika tidak hujan, dia berangkat jam 7, tidak terlambat. Artinya apa? Ketika hujan harus berangkat lebih cepat, waktunya lebih cepat. Itulah solusi. Jadi kita data masalahnya apa? Oh, masalahnya siswa sudah terlambat. Ya, solusinya apa? Setelah kita data, kita olah datanya, ternyata solusinya harus berangkat lebih pagi lagi. Ya, apalagi ketika cuacanya sedang buruk. Sampai sini paham semua ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Ya, tepuk tangan buat kita.